Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pemirsa MTA TV yang senantiasa dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat kembali mentadaburi ayat-ayatnya. Kita dapat kembali memperdalam ilmu agama kita. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Kama qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat yang tidak akan bisa dirasakan kecuali tanpa izin Allah. Wa ma kana linnafsin an tu'mina illa biidznillah. Kita tidak akan pernah dapat merasakan nikmat iman ini jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita harus bersyukur sudah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di bulan-bulan ini Al-Quran diturunkan, maka dari itu marilah kita senantiasa mentadaburi ayat-ayatnya yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya, semoga termasuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, mari kita sedikit membahas tentang batas nyawa kita. Tema kita hari ini adalah nyawamu hanya sebatas satu tarikan nafasmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah diberikan dengan sempurna semua pahalamu. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini mengingatkan kita tentang manfaat waktu, tentang kematian yang akan kita alami. Detik demi detik, waktu demi waktu telah berlalu. Hidup kita hanya bagaikan satu tarikan nafas. Selama ajal belum menjemput, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah dan beramal soleh, untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Ayat ini terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah tentang mengingatkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Poin yang kedua adalah tentang mengingatkan hari berbangkit, di mana pada hari itu kita akan diberikan secara sempurna balasan-balasan kita. Yang poin ketiga adalah jika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka kita menjadi orang yang beruntung. Poin yang keempat adalah poin peringatan bahwasanya hidup di dunia adalah kenikmatan yang memperdaya. Untuk itu, para pemirsa MTA TV, mari kita senantiasa mengingat-ingat, memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk selalu berbuat amal soleh, untuk selalu meningkatkan iman kita,
meningkatkan takwa kita, salah satunya dengan memperdalam ilmu agama. Dari hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qablal mautika, wasihataka qablal saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum datangnya 5 hal. Hal yang pertama adalah nyawamu sebelum datang kematianmu. Yang kedua adalah perhatikan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga adalah datangnya waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Yang keempat adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu yang terakhir adalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dari hadis Nabi ini kita bisa memahami bahwasanya kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, untuk memanfaatkan apa yang Allah sudah berikan, baik itu kekayaan, baik itu nyawa, baik itu masa muda, juga kesehatan, serta waktu luang harus dimanfaatkan dengan maksimal sebelum datangnya masa-masa yang kebalikannya, kematian, sakit, sibuk, tua, dan juga miskin. Betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita hingga Allah menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya atau batas waktunya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walau sesaat pun. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Waktu ini tidak akan pernah kembali. Waktu yang sudah berlalu hanya tinggal kenangan, tidak akan pernah bisa kembali. Untuk itu, senantiasa kesempatan. Satu tarikan nafas ini adalah tanda bahwa kita masih memiliki waktu, masih memiliki nyawa untuk digunakan beramal soleh. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa malakani yang zilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Rawahu Bukhari. Yang artinya, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Yang pertama, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang enggan untuk bersedekah." Hadis ini menggarisbawahi bahwa setiap hari adalah kesempatan baru yang Allah berikan kepada kita. Ketika datangnya pagi hari, itu adalah kesempatan baru. Banyak yang tidak menyadari bahwa nikmat bisa menghirup nafas di pagi hari adalah nikmat yang tidak terhingga. Seandainya kita diberikan harta yang melimpah, bahkan mungkin miliaran, bahkan mungkin triliunan, jika dibandingkan atau ditukarkan dengan satu tarikan nafas, maka saya yakin panjenengan semua tidak ingin menukarnya dengan apapun juga. Begitu berharganya nyawa yang Allah berikan kepada kita. Lalu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, "Alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir." Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ayat ini menggambarkan perkembangan tubuh manusia. Ketika masih kecil, kita dianggap lemah. Sebagaimana ayat ini menggambarkan bahwa
Allah menciptakan kita dari keadaan lemah. Kemudian kita beranjak dewasa menjadi berkeadaan yang kuat, di mana masa ini adalah masa paling produktif atau paling kuat untuk umat manusia. Kemudian datanglah lagi masa yang lemah, yaitu masa tua. Kemudian datanglah ajal. Pemirsa MTA TV yang senantiasa dirahmati Allah, jika membahas masalah waktu, maka tidak lain dan tidak bukan tentu saja kita harus membahas tentang surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini adalah ayat utama yang paling sering kita fahami tentang memanfaatkan waktu. Ayat ini menggambarkan tentang sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa pentingnya waktu. Ketika suatu surat diawali dengan sumpah, maka ini perlu diperhatikan dengan seksama. Ayat selanjutnya mengajarkan kita tentang kerugian yang akan dialami oleh umat manusia. Kerugian ini menimpa seluruh umat manusia kecuali orang-orang yang dipilih atau kecuali orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Al-Quran ini, yaitu orang yang senantiasa beriman dan senantiasa menasihati dalam kebaikan atau kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Hidup manusia ini terdiri dari kumpulan hari yang terus berlalu. Setiap hari kita lewati bagian dari hidup kita yang tidak akan pernah bisa kembali. Oleh karena itu, mari senantiasa kita manfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, karena waktu-waktu itu tidak akan pernah kembali. Dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini sangat tegas memerintahkan kepada kita supaya kita tidak terlena dengan harta, dengan anak-anak kita, dengan waktu yang sudah Allah berikan. Karena hidup di dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Ayat ini menjelaskan untuk orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda dan anak-anak kita melupakan kita untuk mengingat Allah. Sudah berapa banyak waktu yang terbuang dengan percuma, hanya dimanfaatkan untuk mencari harta duniawi. Seandainya kita memahami betapa singkatnya hidup di dunia ini, mungkin kita tidak akan terlalu berfoya-foya dalam kehidupan dunia. Ketika waktu bersama anak kita habiskan berjam-jam, bisa jadi sudah terlewat waktu untuk mengingat Allah. Bahkan ketika panggilan adzan tiba, kita mungkin bisa lupa dan terperdaya. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, kita diperingatkan tentang betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu. Waktu kita hanya sebatas satu tarikan nafas. Jika nafas ini telah habis, maka habislah segala sesuatunya, tinggal pertanggungjawaban kita kelak di hari kiamat. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi muhasabah untuk kita semua, untuk jenengan para pemirsa dan untuk diri saya pribadi khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.